Selamat sore pemirsa, Ekstra Dialog menemani Anda sore hari ini. Kita akan berbincang dengan tema perbincangan kita mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi, perspektif Indonesia Timur. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pemirsa, untuk pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin 27 Januari 2020. Adapun 100 hari Jokowi Ma'ruf itu terhitung sejak keduanya itu dilantik pada 20 Oktober. Sejumlah catatan juga terkait pemerintahan menarik untuk diamati pemirsa. Misalnya saja ada beberapa kejutan yang terjadi saat Jokowi memperkenalkan pesaingnya pada saat itu, yakni Prabowo Subianto masuk dalam kabinet kerja. Jokowi menunjuk Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dan kami kutip dari detik.com pemirsa, untuk Presiden Joko Widodo menolak berbicara soal 100 hari kerja pemerintahan keduanya, namun tidak dengan Wapres Ma'ruf Amin, yakni mantan Ketua MUI yang mengunggulkan stabilitas politik dalam negeri. Di awal pemerintahannya bersama Jokowi, ia menilai bahwa 100 hari kerjanya bersama Jokowi, situasi politik sangat kondusif. Apakah benar seperti itu? Kita akan perbincangkan bersama tamu saya yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Rocky Gerung dari Peneliti Kebijakan Publik. Selamat sore, Bung. Oke, Tirsa, selamat sore. Apa kabar? Enak sekali. Luar biasa. Hari ini hari kedua di Makassar? Iya, habis ngajar tadi di Universitas Muhammadiyah. Oke, mungkin langsung saja ini mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Mungkin sebelum masuk ke situ, dari pengamatan Anda begitu, seberapa penting sih kita 100 hari masa pemerintahan untuk pemerintah pusat? 100 hari kadangkala tadi Pak Ma'ruf Amin menganggap ya baru 100 hari. Tapi orang menganggap bahkan baru 100 hari udah banyak yang gagal gitu. Jadi buat Jadi apa dalam 100 menunggu? hari itu banyak Iya, juga tadi diucapkan ya politik kondusif. Tapi itu kan yang nilai diri sendiri kan. Kan biasanya pers yang bikin penilaian 100 hari, bukan Pak Ma'ruf Amin menilai Jokowi kan itu. Itu namanya minum jeruk tuh. Tapi arti 100 hari untuk pemerintahan pusat itu sejauh ini seperti apa sih? Itu semacam tradisi di Amerika, orang mau lihat arahnya kemana 100 hari itu tuh. Tentu ada semacam fondasi awal di 100 hari. Tapi bedanya Pak Jokowi itu bukan 100 hari, dia udah 5 tahun per 100 hari. Jadi orang jadi orang mau lihat dari awal. Dari awal janjinya 7%, dapatnya 5%. Jadi orang bingung nih 100 hari mau janji apa lagi itu kan. Jadi sebetulnya 100 hari ini semacam sinisisme publik terhadap janji-janji itu. Sinisisme masyarakat Ya, kepada mereka. Masyarakat. Periode sebelumnya kan artinya sudah ada. Artinya mungkin beberapa hal ada yang masih jadi PR juga begitu, yang belum terrealisasi begitu saat ini. Kalau mungkin Anda mau komentari tidak sih pendapat Ma'ruf Amin mengenai kondisi politik yang menurutnya sangat kondusif di 100 hari ini? Nggak tahu parameter apa yang dibikin Pak Amin. Karena kalau Pak Amin, Ma'ruf Amin mengatakan itu, artinya dia mesti hadir di publik selama 100 hari pertama. Justru orang bertanya-tanya, kenapa Pak Ma'ruf Amin jarang hadir di publik? Tiba-tiba dia tahu kondisi politik kondusif. Nah, saya tunjukkan beberapa fakta saja bahwa sekarang orang merasa konflik yang disebut cebong kampret dari 10 tahun lalu itu masih berlangsung. Artinya politik tetap panas di bawah. Elit memang masuk dalam koalisi. Tapi mak-mak tuh nggak bisa dibujuk untuk berpihak pada kebijakan, pada politik Jokowi. Karena bahkan mak-mak menuntut supaya Pak Prabowo tetap oposisi dong, jangan masuk di situ tuh. Jadi tetap tidak kondusif tuh. Bahkan 2 hari lalu majalah ekonomis yang sangat dipercaya dunia itu menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita justru merosot. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia, kita jauh di bawah tuh. Tadinya 2015 kita di atas Malaysia. Sekarang Malaysia ada di atas. Penyebabnya apa itu kira-kira? Ya, penyebabnya satu adalah kegagalan pemerintah untuk memelihara yang disebut civil liberties gitu. Jadi nggak ada keakraban berwarga negara. Yang kedua, perpu-perpu yang anti demokrasi itu, membubarkan ormas segala macam. Yang ketiga, banyak kasus soal novel Baswedan, soal Munir, soal Kemisan. Jadi publik internasional bikin rating bahwa justru memburuk demokrasinya tuh. Berarti potensi goncangan goncangan sosial akan jatuh bersamaan dengan kegagalan pemerintah menghasilkan justice, keadilan. Ada soal BPJS, ada
soal peralatan bertahan terakhir Mama itu kan tabung melon LPG kan, itu juga mau dinaikkan itu. Jadi tidak mungkin ada yang kondusif kalau ekonominya memburuk itu. Artinya Wapres harusnya tidak boleh berkomentar seperti itu. Iya, tapi mungkin yang brief, yang bisikin Pak Ma'ruf Amin juga orang yang berusaha untuk menutupi kenyataan itu. Bung Rocky, artinya kalau Anda lihat berarti demokrasi kita merosot dong. Sangat merosot. Salah satu ukuran demokrasi adalah hilangnya korupsi gitu. Karena waktu kita bikin demokrasi kita ingin pemerintah ini bersih kan. Nah, barusan ada survei dari Transparansi Internasional bahwa selama 5 ya hampir masuk periode kedua Jokowi, dari 2015 itu ada 255 anggota DPR ditangkap oleh KPK. Itu artinya ada korupsi di situ. Ada kurang lebih 200 gubernur kepala daerah juga diproses itu. Ada 20-an anggota kabinet diproses. Jadi itu menunjukkan bahwa korupsinya berjalan terus. Itu artinya demokrasinya tidak hadir. Artinya pemberantasan korupsi kita belum bagus. Buruk dan orang menganggap memang Pak Jokowi tidak punya komitmen untuk memberantas demokrasi. Karena akhirnya KPK kan sekarang diletakkan di bawah presiden, kepresnya begitu tuh. Yang seharusnya jadi independen, sekarang dia ada di bawah presiden. Itu yang menunjukkan kesulitan untuk membongkar kasus Harun Masiku kemarin yang jadi geger. Baik, itu dari segi penegakan hukum. Artinya menurut Anda buruk dalam arti memang masih banyak kasus korupsi, bukannya artinya itu kan pemerintah melalui KPK bekerja? Kan mestinya presiden harus berhasil menegakkan etika anti korupsi itu. Mulai dari kabinetnya tuh, ternyata enggak tuh. Mulai dari partainya juga ternyata enggak tuh. Jadi KPK diperalat aja akhirnya untuk seolah memperlihatkan ada proses pemberantasan korupsi, padahal dikendalikan untuk tidak menangkap atau tidak masuk ke wilayah-wilayah strategis kekuasaan. Nah, kasus kemarin itu yang PAW itu yang Wahyu yang disogok itu contoh yang sangat telanjang bahwa ternyata kekuasaan itu tetap sarang koruptor. Artinya ada kekacauan juga di situ, Pak ya? Ya, kekacauan koordinasi KPK yang satu bilang komisioner satu bilang begini, Dewan Pengawasnya bilang lain, penyidiknya bilang lain, kan saling mengelak tanggung jawab kan. Oke. Apakah mungkin itu yang menyebabkan yang mau berkomentar mengenai 100 hari ini hanya Wapres saja, Presiden kayaknya tidak mau berkomentar gitu soal itu? Karena Presiden nggak peduli dengan keadaan. Dia saya perhatikan seminggu, 2 minggu ini dia lebih suka pamer meme segala macam itu tentang pindah ibu kota. Jadi pikirannya udah jauh ke Kalimantan, mau pindah ibu kota itu semacam pesta baru buat dia. Padahal pertanyaannya uangnya dari mana? Sementara APBN kita shortfall pajak nggak masuk 300 triliun, mau diambil utang dari mana tuh? Soal utang-utang BUMN yang jatuh tempo sehingga kalau konsolidasi keuangan dia mesti bulan Maret besok itu mesti pamerkan, ini bolong semua tuh. Tadi saya baca di media misalnya tuh BNI itu potensi kredit macetnya tuh 49 triliun baru mulai terbongkar. Tapi orang berpikir ya ada yang lebih parah, BRI kredit macet lebih parah, tapi BNI dimajukin duluan sehingga orang bikin spekulasi. Itu berarti sengaja dibocorkan untuk mengganti dirut misalnya atau komisaris utama tuh. Jadi keadaan ekonomi juga terkait langsung dengan taktik politik istana tuh. Oke. Artinya dari ekonomi, dari penegakan hukum segala macamnya, 100 hari ini menurut Anda belum ada perubahan yang cukup baik dong? Ada, perubahannya mengarah pada pemburukan. Bukan yang baik. Bukan yang baik. Ini kita lanjut lagi di segmen berikutnya, Bung Rocky. Ya. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spesial Dialog. Kami kembali usai jeda berikut ini.